Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan bisnis plan kami yang telah kami kerjakan. Ya, selamat pagi. Sini kami akan membahas tentang Telachips. Kenapa kami memilih Telachip? Karena kami memikirkan di masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaannya, dan juga karena kurangnya lowongan pekerjaan hingga menyebabkan banyak pengangguran. Oleh karena itu kami memberikan sebuah ide, mungkin bisa jadi solusi yang akan membantu masyarakat, yakni ide berjualan bisnis makanan ringan, yaitu Telachip atau keripik singkong. Kenapa kami memilih itu? Karena kami melihat singkong itu kurang dimaksimalkan dalam fungsinya sebagai makanan. Oleh karena itu kami memiliki ide untuk membuat keripik singkong atau Telachip. Ya. Oke, kami akan membahas tentang analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk atau jasa yang akan kami hasilkan. Oke, karakteristik dari produk kami pastinya terjamin kualitasnya dan renyah dan gurih. Tentunya banyak varian dan juga packing menarik. Inilah gambaran pasar yang kami prediksi. Jadi maksudnya adalah apabila terjadi penurunan drastis yang dialami oleh usaha ini, maka akan sedikit yang akan berefek pada operasional perusahaan. Namun yang perlu dilakukan adalah menganalisis ulang pemasaran dan memperbaiki strategi pemasarannya serta melakukan inovasi lagi. Sedangkan apabila terjadi kenaikan drastis, maka akan berdampak juga terhadap pendapatan usaha serta jumlah produksi yang semakin bertambah sehingga membutuhkan beberapa tenaga sumber daya manusia dalam proses produksinya. Kegiatan pemasaran dan promosi yang akan melakukan salah satunya adalah personal selling. Jadi penjual ini dilakukan di rumah sendiri, dan mungkin juga konsumen membeli untuk dijual lagi kepada konsumen akhir. Ya kira-kira 30% atau ya 25% dari produk laku terjual. Dan juga pameran. Nah, jadi pameran ini dilakukan ketika ada event-event seperti festival Ramadan yang diadakan oleh masyarakat desa, dan pastinya hasilnya sekitar 35 produk terjual karena masih banyak pameran-pameran lainnya yang memasarkan produk bahkan produk yang sama. Selanjutnya adalah brosur. Membuat brosur dan sudah disebarkan kepada bagian marketing kepada masyarakat hingga banyak yang membeli produk Telachip, baik melalui pemesanan online maupun datang langsung offline atau datang ke toko. Selanjutnya adalah iklan, advertising. Iklan sendiri masih belum dilakukan, mungkin karena belum siap untuk melakukan yang memiliki beberapa faktor, sehingga untuk iklan akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Untuk target atau segmen pasar yang dituju, pembelian Telachip ditargetkan untuk individu pada semua kalangan, dari bawah sampai atas, atas sampai bawah, ya dari remaja sampai tua. Karena Telachip ini menurut harga dan kualitas sangat bisa dijangkau oleh semua kalangan dan disukai oleh semua kalangan. Oke, tren perkembangan pasar. Perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun ya kira-kira sejumlah 36.000 produk yang senilai 6 juta. Ini adalah proyeksi penjualan dari bulan 1, 2, 3, 4, 5. Menurut proyeksi di samping, nilai penjualan setiap bulannya mengalami kenaikan. Hal tersebut berdampak yang signifikan terhadap suatu usaha dan merupakan perkembangan maupun kemajuan yang baik bagi perusahaan. Karena setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka pasti perusahaan juga selalu siap siaga untuk menghadapi hal tersebut. Misalnya jumlah produk yang meningkat, juga disediakan SDM yang berkualitas untuk proses dan progres usaha. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran untuk pengembangan produk, saya ingin membuat Telachips dengan beberapa varian, misalnya kayak rasa original, rasa pedas manis, rasa keju, dan rasa yang nggak pernah ada. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan selera dan keinginan para pembeli, serta untuk meningkatkan nilai jual dari Telachip sendiri.
Dan juga selanjutnya untuk pengembangan wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri, pertama kali yang dilakukan ialah kami memilih daerah setempat dengan menempatkan telachips di toko-toko terdekat. Ya, namun kami berinisiatif untuk mengembangkan wilayah pemasaran. Saya misalnya dengan dititipkan ke teman yang terpercaya yang ada di kota lain, sehingga pembeli dan pengenalan terhadap brand itu masyarakat meningkat. Dan juga kita melakukan kegiatan promosi, dilakukan dengan banyak orang yang membeli maka akan mendapat potongan harga. Nah, yang kedua yaitu melakukan di media sosial untuk menarik para konsumen. Maka kami tertarik untuk melakukan promosi di media karena pada saat ini, ya tahulah, media sosial banyak dikenal oleh para kalangan, sehingga begitu akan sangat mudah untuk mempengaruhi konsumen. Dan juga penetapan harga. Penetapan harga pasti disesuaikan untuk semua kalangan dan sasaran pembeli. Karena kenapa ya? Jika tidak sesuai, meskipun kita telah menentukan sasaran, maka tidak akan bisa tercapai tujuan. Untuk harga sendiri juga disesuaikan dengan kemasan, baik kecil, sedang, besar, dan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah analisis produksi. Oke, ini adalah salah satu contoh proses produksi untuk membuat telachips atau singkong. Jadi pertama dikupas, dipotong, direndam, digoreng. Ya ini buat yang ada cabenya itu buat bumbu ya, buat bumbu. Terus bumbunya digoreng, dicampur deh pemotongan singkong jadi. Oke, keuntungan dari proses yang dimiliki sebelumnya tadi ya membutuhkan waktu yang relatif sedang dan juga pastinya menggunakan alat-alat tradisional dengan proses manual, jadi terjamin aman. Bahan baku dan penggunaannya, kami memperkirakan sendiri ini singkong per bulannya kami butuh 150 kg. Sumbernya kita dapat dari kebun milik sendiri. Dan selanjutnya ada mie goreng 30 liter, bawang putih 15 kg, bawang merah 17 kg, lada 15.000 saset, cabai merah 150 saset ya atau 25 kilo, sama seperti cabai merah lurus keriting. Dan juga garam dan penyedot rasa kita butuh banyak ya, karena itu penting di masa ini. Dan juga untuk kapasitas produksi, jadi kami memperkirakan kapasitas produksi itu 50 kemasan per hari dan rata-rata per bulan itu 1.500 per kemasan. Dan untuk rencana pengembangan produksi di fasilitas dalam mesin produksi yang dimiliki, perkiraan kami ingin memiliki mesin pemotong singkong senilai 2 juta berjumlah 1, mesin pengemas produk jumlah 1 dengan harga 3 juta, mesin pengupas singkong jumlah 1 dan 4 juta dengan total 9. Pembahasan yang nomor 5 yaitu tentang analisis sumber daya manusia SDM, di mana dalam pembahasan yang nomor 5 ini mempunyai 3 bahasan pokok. Yang pertama yaitu analisis kompetensi SDM, yang kedua analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, yang nomor 3 rencana kebutuhan pengembangan SDM. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama yaitu tentang analisis kompetensi dasar. Keunggulan dan kompetensi SDM yang pertama yaitu tentang bagian manajemen, harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan memberikan strategi yang baik dalam perusahaan. Yang kedua, bagian produksi harus memiliki kemampuan untuk memasak dengan baik. Bagian yang nomor 3 yaitu tentang bagian pemasaran. Di dalam pemasaran ini harus memiliki terobosan-terobosan yang baik dalam memasarkan produk dan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. Yang nomor 4 yaitu tentang administrasi, di mana dalam pembidangan administrasi sini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memberikan counter yang baik terhadap orang lain. Yang nomor 2 yaitu tentang analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, di mana di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu tentang karyawan produksi, dan yang nomor 2 karyawan administrasi, di mana dalam karyawan produksi di sini tingkat pendidikan terakhirnya harus SMA, di mana memiliki kemampuan untuk membuat
atau memproduksi suatu produk. Yang nomor 2 yaitu karyawan administrasi, di mana tingkat pendidikan terakhirnya di sini adalah harus S1 dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik serta cakap berbicara. Yang nomor 3 yaitu tentang rencana kebutuhan pengembangan SDM, di mana dalam pengembangan ini mempunyai 3 jabatan, yaitu yang pertama tentang karyawan produksi, yang kedua karyawan administrasi, dan yang nomor 3 karyawan pemasaran. Jumlah dalam karyawan produksi yaitu harus 6 orang. Tenaga yang tersedia 2 orang. Tenaga yang harus direkrut yaitu 8 orang dalam karyawan produksi. Dalam karyawan administrasi jumlah kebutuhan yaitu 2 orang dan tenaga yang harus direkrut 2 orang. Yang nomor 3 karyawan pemasaran, di mana dalam karyawan pemasaran ini jumlah kebutuhan untuk memasarkan sebuah produk tersebut harus 3 orang dan tenaga yang tersedia 1 orang. Tenaga yang harus direkrut yaitu 2 orang. Lanjut ke pembahasan yang nomor 6 yaitu tentang rencana pengembangan usaha, di mana dalam pengembangan usaha di sini mempunyai 2 poin. Yang pertama rencana pengembangan usaha, yang kedua tahap-tahap pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha di sini yang pertama adalah pemeliharaan singkong yang berkualitas. Karena kenapa? Singkong yang berkualitas akan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang kedua yaitu tentang pemotongan dan pembumbuan. Nomor 3 penggorengan keripik, dan yang nomor 4 pengemasan keripik. Itu strategi dalam produksi pengembangan usaha. Yang nomor 2 yaitu tentang strategi organisasi dan SDM, di mana di sini mempunyai 3 poin. Yang pertama yaitu open recruitment dan seleksi karyawan yang dibutuhkan posisi dalam kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu melakukan atau memberikan pelatihan kepada karyawan agar dalam meningkatkan kualitas dalam bekerja. Yang nomor 3 yaitu memberikan gaji dan koperasi kepada karyawan agar kerjanya lebih meningkat lagi. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan nilai semangat karyawan untuk bekerja dengan lebih giat lagi. Lalu selanjutnya yaitu strategi keuangan, di mana dalam strategi keuangan di sini mempunyai 2 poin. Yang pertama yaitu menentukan anggaran untuk membeli bahan baku dalam pelengkap serta biaya gaji karyawan dan honor untuk para pemateri dalam memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang kedua, membuat laporan arus kas untuk semua kegiatan operasi, perubahan dan laba bersih perusahaan tiap bulannya. Pembahasan kedua pada rencana pengembangan usaha di sini adalah tahap-tahap pengembangan usaha, di mana pada tahap-tahap pengembangan usaha di sini hal yang harus diperlukan adalah pengembangan produk, melakukan promosi, merekrut karyawan, menambah varian rasa baru, dan yang terakhir memperluas lokasi pemasaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang laporan keuangan. Di sini kami membutuhkan sebuah modal karena kami memang tidak punya. Total kebutuhan nilai investasi adalah sebesar 9 juta dengan rincian sebagai berikut. Mesin pemotong singkong 2 juta rupiah, mesin pengemas 3 juta rupiah, mesin pengupas singkong 4 juta rupiah. Dan rencana kebutuhan pinjaman untuk modal yang diterima ialah 9.500.000. Rinciannya adalah untuk membeli bahan baku 4.500.000, bahan pembantu 3 juta rupiah, dan biaya produksi 1.410.000 rupiah, dan biaya pemasaran 3 juta rupiah. Dan total nilai kebutuhan modal kerja ialah nilai kebutuhan modal ialah sebesar 2 juta rupiah. Untuk kebutuhan modal kerja dan modal investasi yaitu 18.500.000. Maka 20 juta dikurangi 18.500.000 ialah 1.500.000. Dan selanjutnya adalah rencana pengembalian dana pinjaman. Untuk jangka waktu pengembalian ialah 8 bulan sampai bulan Agustus yang kami rencanakan.
Oke, mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan salah. Akhir kata, minallah istad, wabillahi qaustus sabil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.